Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai masalah dalam keamanan sistem informasi, yaitu mengenai illegal content. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yulia Ayuna Dasari dari kelas manajemen Universitas Telkom Kendal. Kita mulai masuk materinya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari illegal content yaitu illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh yaitu pornografi dan penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Pornografi. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan. Kasus ini telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1. Kemudian yang kedua, penyebaran berita yang tidak benar atau hoax terbagi menjadi dua, yaitu satu, penipuan melalui situs internet. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu, karena pihak penyelenggara dengan sengaja membuat suatu situs untuk menipu pembaca situs atau masyarakat. Yang kedua, yaitu penipuan lewat email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan dunia maya. Yang kedua, kurangnya keamanan pada situs-situs pada internet. Yang ketiga, akses internet yang tidak terbatas. Yang keempat, kelalaian pengguna komputer. Yang kelima, pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Kemudian, dampak dari illegal content yaitu yang pertama, merusak moral anak bangsa. Budaya asing tak selamanya buruk, namun tidak semua budaya asing juga baik. Gawatnya, semua budaya asing baik atau buruk mudah sekali masuk ke suatu negara. Tentu media yang digunakan adalah alat TIK. Hanya dengan mengunjungi suatu situs, kita mudah sekali mencari referensi aneka budaya. Nah, jika kita tidak berhati-hati mencermati budaya asing, mungkin saja kita akan berperilaku sesuai dengan budaya asing itu. Kemudian yang kedua, merusak nama baik atau popularitas. Merusak nama baik atau popularitas. Secara umum, merusak nama baik atau popularitas adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan. Yang ketiga yaitu perpecahan bangsa dengan munculnya kekejaman dan kekerasan. Kekejaman dan kekerasan merupakan efek lain dari alat TIK. Coba kita amati berita dalam koran, televisi, atau internet. Kejahatan dengan kekerasan semakin banyak. Menurut pengamatan ahli, terdapat kecenderungan pelaku kekerasan meniru tindak kriminal yang ia tonton dari televisi, internet, atau koran. Beberapa waktu lalu, internet bahkan digunakan sebagai sarana mengatur strategi oleh sekelompok teroris. Kemudian yang keempat, bahaya perjudian dan pornografi. Perjudian dan pornografi sebenarnya
masalah klasik di berbagai belahan dunia. Tanpa kehadiran alat-alat TIK pun, dua hal ini telah ada. Namun, kehadiran alat TIK juga memicu bentuk-bentuk baru perjudian dan pornografi. Perjudian melalui internet atau perjudian online semakin marak. Dengan sistem ini, perjudian dapat dilakukan antar benua. Begitu pula dengan pornografi. Hal yang satu ini juga semakin marak karena kemudahan mengakses materi porno. Bahkan dalam internet dapat ditemukan banyak sekali situs porno. Yang terakhir ada pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak yang kamu miliki untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, serta menggunakan ciptaanmu tersebut. Hak cipta juga berlaku untuk sekelompok orang yang menciptakan suatu ciptaan. Dengan hak cipta, seseorang dapat memperoleh keuntungan atas penggunaan hasil ciptaannya. Dari permasalahan di atas, ada beberapa solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, yaitu tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang keenam, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas yaitu langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional, secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.